Pilkada serentak berlangsung kemarin di 264 daerah di Indonesia dan pilkada berlangsung tertib, aman, dan jauh dari konflik. Namun benarkah sejumlah tempat pemungutan suara sepi pemilih seakan tidak antusias mengikuti pesta demokrasi ini? Kita akan evaluasi dan bahas fenomena lain sekitar pilkada bersama dengan narasumber berikut, yaitu di sini sudah ada Mas Jayadi Hanan selaku CEO Saiful Mujani Research and Consulting. Selamat pagi Mas Jayadi. Selamat pagi Mbak Dan di Marisa. sebelahnya sudah ada Mas Arief Budiman, Komisioner KPU. Selamat pagi Mas Arief. Pagi, Mungkin ke Mas Arief dulu, secara keseluruhan apa kira-kira menjadi poin evaluasi penting dari penyelenggaraan pilkada serentak kemarin? Secara keseluruhan pemilihan kepala daerah berjalan aman dan lancar ya, karena tidak ada laporan yang luar biasa gitu ya. Hanya memang ada satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaporkan ada satu TPS yang kekurangan surat suara. Setelah kita cek ternyata memang di sana pada waktu melakukan sortir dan penghitungan surat suara itu nggak teliti gitu, sehingga kurang. Terus tapi sudah bisa langsung diselesaikan saat itu juga bersama Panwas setempat. Oke, kalau misalnya dari Mas Jayadi terkait dengan evaluasi pilkada serentak kemarin? Ya, saya amini yang disampaikan oleh Mas Arief ya. Memang sampai hari ini belum ada berita tentang hal-hal yang secara krusial mengganggu. Tapi kan ini baru sampai pemungutan suara kan. Ya, kita lihat nanti pasca pemungutan suara. Apakah karena potensi konflik masih ada, karena masih ada potensi kecurangan dalam hal penghitungan gitu, kan ada proses berjenjang menghitung suara, kemudian nanti ada proses sengketa setelah penetapan calon dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan itu juga sebaik seperti yang dilaksanakan sampai pemungutan suara. Tapi sampai pemungutan suara kita harus ucapkan selamat kepada KPU ya. Belum ada hal-hal yang terlalu mengganggu begitu. Tentu ada beberapa catatan tentu saja ya, catatan-catatan yang kecil yang sudah disampaikan oleh banyak pihak seperti DPT yang masih bermasalah. Tadi angka partisipasi yang tidak mencapai target dan seterusnya. Tapi secara umum ini satu prestasi bagi bangsa Indonesia, bagi KPU, bagi pemerintah. Ya kita ucapkan selamat lah sampai pemungutan suara ya. Sampai hari pemungutan suara. Kita lihat nanti sampai penetapan calon gitu. Oke, kalau bicara mengenai angka partisipasi, memang benarkah kemarin itu pas pilkada serentak itu sepi pemilih? Bahkan tadi ada beberapa data juga dari teman-teman yang mengatakan bahwa teman-temannya memutuskan untuk kesempatan nih hari libur, mendingan keluar aja nggak usah milih gitu. Memang angkanya seperti apa, Mas Arief? Sejauh ini angka pemilihnya kan targetnya 77,5%. 77,5%. Sampai sekarang 58 daerah sudah mengirim laporan ya. Dan dari 58 daerah itu tentu belum 100% TPS dilaporkan gitu. Angka yang muncul sementara 73,22%. Ya. Walaupun di beberapa media, beberapa lembaga survei juga menyampaikan angka partisipasi dilansir oleh mereka itu 86%. Kita belum tahu ya. Kalau di quick count kita di beberapa daerah itu angka partisipasi berkisar 60-70. Ada yang 70 seperti di Bengkulu, 70%, ada yang 62 seperti di Cilegon, kemudian ada yang 64 seperti di Kabupaten Lampung Tengah misalnya. Jadi berkisar 60-70. Saya sendiri kalau melihat angka yang disampaikan oleh Mas Arief 73,2 ya, 0,22 itu tinggi sebetulnya. Oh tinggi Mas? Iya, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, kan angka partisipasi 70-an itu kan kita peroleh ketika pilkada baru-baru awal kita laksanakan, mulai siklus pertama tahun 2005. Setelah itu angka partisipasi pilkada secara nasional terus turun sampai di angka 60-an%. 68. Angka rata-rata secara nasional untuk pemilihan kepala daerah 68%. 68 ya. Ya. Nah, jadi dengan catatan di beberapa daerah ada yang di bawah 50%, seperti di Medan, Surabaya ya gitu. Jadi angka 73 sebenarnya cukup tinggi di tengah pesimisme banyak pihak bahwa pilkada ini sepi dan sebagainya. Tapi begini, angka partisipasi itu mestinya tidak harus menjadi indikator utama untuk melihat apakah sebuah pemilu dilaksanakan secara berkualitas atau tidak. Artinya angka partisipasi yang rendah tidak serta-merta menunjukkan bahwa kualitas pemilunya jelek, tidak gitu. Berdasarkan standar dunia, 70% itu angka partisipasi yang tinggi, ya. Nah, kalau ada partisipasi yang rendah, kita juga harus lihat mengapa partisipasi itu rendah di daerah mana itu terjadi. Daerah mana saja, ya? Mas Jayadi? Kalau partisipasi itu rendah diakibatkan oleh teknis penyelenggaraan pemilu,
maka kita harus mempertanyakan itu, karena itu berarti kualitas penyelenggaraannya rendah. Tapi angka partisipasi yang rendah itu akibat orang memang memilih untuk tidak datang. Kita harus lihat alasan-alasan memilih itu tidak datang itu apa. Kalau dari keseluruhan daerah dari 264 itu menurut Saiful Mujani Research itu ada berapa daerah kira-kira yang partisipasinya mungkin 50%? Kita belum bisa melihat secara keseluruhan, tapi kalau kita lihat dari berbagai indikasi kemarin, seperti Medan itu di kisaran 50% ya, Surabaya juga di kisaran 50%. Iya, Surabaya ya. Iya, Surabaya. Tapi Surabaya memang satu daerah perkotaan ya, yang biasanya daerah perkotaan di mana pemilihnya lebih kritis, pemilihnya lebih susah dibujuk gitu. Ketika hari libur mereka cenderung punya pilihan untuk pergi ke tempat-tempat liburan. Jadi memang ada kecenderungan untuk lebih rendah angka partisipasinya, begitu. Jadi secara keseluruhan saya melihat pilkada serentak ini dari indikasi-indikasi awal yang kita lihat kemarin itu belum bisa dikatakan ada penurunan ya dari segi kualitas ataupun kuantitas partisipasi pemilih. Nah, apakah memang ada peningkatan yang signifikan, kita juga belum bisa melihatnya karena kan kenaikannya baru, kalau dari angka Mas Arief kan dari 68 rata-rata nasional menjadi sekitar 73 ya, ada kenaikan 5%. Memang harusnya kita berharap pilkada serentak ini lebih gebyar harusnya, karena salah satu implikasi dari dilaksanakannya pilkada secara serentak adalah pilkada yang mestinya menjadi peristiwa daerah itu berubah menjadi peristiwa nasional, ya kan? Nah, tampaknya yang itu yang belum bertransformasi. Peristiwa daerah menjadi peristiwa yang spirit nasionalnya terlihat, gebyar nasionalnya terlihat gitu. Meskipun ini dilaksanakan serentak, hanya waktunya yang bersamaan, tapi tampaknya kebiarnya enggak. Peristiwa itu masih bersifat peristiwa lokal gitu. Itu yang tampaknya bisa kita lihat. Baik, mau menanggapi Mas Arief? Saya ingin menginformasikan saja kepada publik bahwa kita punya laman atau web yang namanya pilkada2015.kpu.go.id. Jadi publik di situ bisa mengakses terus perkembangan setiap hari ya. Berdasarkan data formulir C1 yang diunggah di web masing-masing daerah. Ya. Nah, itu kemudian dimasukkan ke dalam web nasional dan KPU tidak melakukan rekapitulasi, tetapi KPU membantu memberikan informasi, menayangkan data-data itu kepada masyarakat. KPU pusat maksudnya Mas? KPU pusat ya. Nah, tadi disebut oleh Pak Jayadi ada Kota Medan dan Kota Surabaya. Kota Surabaya dari 3.936 TPS, data yang sudah masuk 2.444 TPS atau 62,09%. Nah, dari data yang sudah masuk, tingkat partisipasi 51,63%. Nah, data yang masuk. Kalau Medan dari 3.024 TPS, data yang masuk baru dari 933 atau 30%. Baru 30%. Dari 30% itu tingkat partisipasi masih sangat kecil ini. Data yang masuk baru 28,37. Iya, saya dengar ada di beberapa TPS yang cuma 16%. Gitu. Iya, ini jadi baru hampir 30% tingkat partisipasi. Kalau misalnya boleh menganalisa, tadi kan Mas Jayadi sudah mengatakan bahwa ini memang ada beberapa partisipasi yang memang sekitar, ya tadi Anda juga mengatakan ada data baru 30%, kemudian 50%. Menurut analisa dari KPU, apa sebetulnya penyebab masyarakat ini di sebagian daerah mungkin ya kalau bisa dilihat dari angka begitu ya, tampaknya kurang antusias untuk mencoblos begitu, Mas Arief? Pertama, KPU dalam formulir datanya itu tidak menanyakan atau tidak mendata mengapa orang tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi kalau KPU ditanya soal itu memang jawaban kita sebetulnya jawaban orang awam gitu ya. Jadi bukan jawaban apa peneliti. Jawaban orang awam? Karena beberapa ya kita belum bisa menyimpulkan secara spesifik apa yang menjadi penyebabnya. Kalau calon tunggal kira-kira apakah itu menjadi salah satu faktor antusiasme warga kurang gitu? Misalnya seperti mungkin ada datanya yang calon Tasikmalaya, Timur Tengah misalnya. Coba kita cek ya. Tapi ketika kita tanya kepada beberapa orang, Anda tahu nggak ada pemilu hari ini? Tahu Pak. Kenapa Anda tidak menggunakan hak pilih? Males Pak, itu calonnya saya nggak cocok.
Kalau problemnya itu sebenarnya kan problemnya bukan ada pada KPU, gitu loh. Tetapi ketika kita tanya, Pak, tahu nggak hari ini ada pemilu? Maaf Pak, hari ini ada apa ya nggak tahu. Nah, itu problemnya ada pada kami, gitu loh. Jadi kita mesti cek betul disebabkan oleh faktor apa, kemudian obatnya apa. Apakah obatnya ada di KPU, obatnya ada di partai politik misalnya, atau ada di masyarakat itu sendiri. Karena mereka bertahun-tahun tidak punya minat untuk terlibat dalam kepemiluan kan gitu. Nah, salah satu upaya yang sudah kami lakukan adalah menghentikan orang yang sudah dalam dua periode penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu menjadi penyelenggara pemilu, dia nggak boleh lagi. Itu upaya kami untuk melibatkan banyak orang mau terlibat dalam pemilu. Kan yang kita rekrut pasti orang-orang baru. Nah, dengan begitu itu diharapkan punya multiplier effect gitu ya. Saudaranya, anaknya, keluarganya itu kemudian loh, kalau keluarga saya ada jadi penyelenggara pemilu, dia pasti akan intens juga ikut terlibat dalam pemilu. Salah satu upayanya begitu. Yang menarik dari data sementara tadi kan kedua daerah yang partisipasinya kita anggap rendah 50% ke bawah itu kan kota, ya. Mestinya tingkat pengetahuan masyarakat bahwa ada pilkada atau tidak kalau di kota mestinya tinggi. Data yang kami miliki, kami melakukan sekitar 180 survei sejak Januari lalu. Selalu kami tanyakan awareness masyarakat terhadap pilkada. Di akhir-akhir ini, masyarakat yang tahu tentang pilkada di berbagai daerah itu umumnya 90% ke atas. Artinya mereka tahu. Saya duga juga di Surabaya sama Medan juga begitu, apalagi Surabaya ya. Mestinya hampir 100% tahu. Nah, kita harus melihat faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak datang itu kepada faktor-faktor lain, bukan kepada pengetahuan yang rendah kepada pilkada. Apa saja faktor? Misalnya tadi yang disebut oleh Mas Arief Budiman, itu memang pilihan mereka karena untuk tidak datang dengan berbagai alasan. Misalnya tidak cocok dengan calon yang ada, atau calonnya cuma ada sedikit misalnya, atau dia sudah yakin mesti Bu Risma menang, gak usah saya datang gitu kan. Meskipun itu juga bukan sesuatu yang baik sebetulnya. Jadi di daerah perkotaan ada banyak masyarakat pemilih yang secara teori itu dikategorikan sebagai critical Democrats. Seorang Demokrat yang peduli dengan sistem politik, peduli dengan pemilu, tapi dia juga kritis. Artinya begini, dia akan berpartisipasi dengan penuh ketika dia merasa memang suaranya akan benar-benar terpakai di dalam sistem itu. Tapi kalau dia merasa suara saya tidak akan terwakili oleh proses yang ada ini, oleh kandidatnya, atau karena dia protes dengan penyelenggaranya dan sebagainya, maka seperti kata Mas Arief, itu adalah pilihan politik bagi seorang warga. Jadi itu tidak menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang memiliki nilai demokrasi, bukan. Itu justru menunjukkan nilai demokrasi sudah tinggi karena dia berani memilih secara independen untuk tidak menyuarakan pilihannya. Itu satu fenomena umum di negara-negara demokrasi yang sudah maju, gitu. Dan itu banyak berada di daerah-daerah umumnya yang daerah-daerah perkotaan ya, yang memang pemilihnya cenderung kritis, lebih cerewet gitu. Tapi kalau disuruh milih susah gitu, karena milihnya nunggu last minute, itu pun belum tentu datang. Nah, yang orang-orang seperti kita ini, yang seperti itu. Jadi sekali lagi belum tentu misalnya angka partisipasi di Surabaya katakanlah 50%, belum tentu kita bisa mengatakan bahwa pemilu Surabaya itu tidak berkualitas. Oke, gitu. berarti kalau misalnya, berarti sebetulnya kalau secara umum pilkada serentak yang sudah terselenggara kemarin itu baik? Secara umum kalau kita lihat secara prosedural sudah berjalan ya. Kalau banyak ukuran untuk mengatakan baik itu kan. Nanti kita harus lihat pasca pilkadanya gimana kan misalnya. Kalau dari segi proses penyelenggaraannya ya belum ada gangguan gitu ya. Kemudian dari segi partisipasi minimal tidak menurun dari yang sebelumnya. Data sementara. Bahkan meningkat 5% gitu misalnya. Ya. Tapi kemudian orang akan bertanya, ya ujungnya pilkada kan apa yang dihasilkan gitu kan ujungnya. Apakah governance, ya, tata kelola pemerintahan dan government, pemerintahan yang mengelola daerah hasil pilkada itu nanti akan mencapai tujuan pokok, tujuan substantif dari demokrasi. Kan kita baru berada pada satu dimensi demokrasi nih, dimensi prosedural.
Itu untuk menciptakan satu pemilu demokrasi yang berkualitas, dia harus masuk ke dimensi berikutnya, substansi. Substansi itu baru akan kita lihat nanti ketika governance-nya berjalan. Ketika governance-nya berjalan. Baik, terima kasih banyak Mas Jayadi Hanan dan juga Mas Arief. Saya mau sampaikan informasi saja. Tasikmalaya yang tadi ditanyakan, 479 TPS sudah masuk datanya dari 3021, itu tingkat partisipasi 60,90%. Jadi 3 daerah itu ya, Tasikmalaya, kemudian Blitar, 339 data sudah masuk dari 249 TPS, itu tingkat partisipasi 48,49%. Kemudian Timur Tengah Utara, ini data sangat sedikit yang baru masuk, 188 dari 430 TPS, tingkat partisipasi 62,93%. Baik, singkat saja Mas Arief, kan ada 5 daerah lagi yang belum melaksanakan pilkada. Lalu bagaimana nasib 5 daerah? KPU tentu akan menunggu sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Karena 5 daerah itu kan ditunda sebetulnya bukan karena ketidaksiapan KPU. 5 daerah itu sudah siap melaksanakan. Tetapi ada putusan pengadilan yang keluarnya 1 hari menjelang hari pemungutan suara. Kurang dari 24 jam menjelang dimulainya pemungutan suara. Jadi KPU tidak bisa dan tidak mungkin melaksanakan dengan keluarnya putusan yang semacam itu. Jadi kita tunggu putusan berkekuatan hukum Sebelum tetap. 20 Desember, karena aturannya demikian. Nah, ini sangat tergantung pada lembaga peradilan. Kapan dia akan menyidangkan itu, kapan dia akan mengeluarkan putusannya, nah, baru kemudian kita akan bisa implementasikan. Tapi KPU berharap kepada Mahkamah Agung, kepada PT Tun, kasus pemilihan kepala daerah menjadi kasus prioritas yang untuk diselesaikan segera. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Arief dan juga Mas Jayadi Hanan sudah hadir di sini.